Ya, televisi Iran sempat menyiarkan situasi lalu lintas terkini di Selat Hormuz sebelum ditutup kembali. Ya, kapal-kapal tanker dan juga kargo tidak lagi tertahan dan bisa kembali melintas. بر همه ایرانیان روز شما هم بخیر باشه. بسیار خرسندم که بار دیگه از شمال تنگه هرمز با شما هستم. تنگه هرمزی که زین پس تنها با اراده ایران باز یا بسته خواهد شد. در 24 ساعت گذشته سنکام رسما رفع محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی رو اعلام کرد. بر اساس بیانیه سنکام همه تلاش‌های نظامی ارتش این کشور برای اجرای محاصره دریایی متوقف شد. Ya, Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out, and the oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Pemirsa, setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju ke Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump, Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat dengan Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah Amerika Serikat. Warga Iran tak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must restrain Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again,
then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Sebuah asrama TNI di Jalan Manunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Ya, peristiwa ini membuat warga sekitaran panik karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Di bagian belakang api awal. Sebuah asrama TNI di Jalan Manunggal, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu sore terbakar. Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu membuat api dengan mudah menjalar dan membesar melahap bangunan asrama TNI berbentuk barak. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran sempat panik khawatir api merembet ke perumahan mereka. Sejumlah unit pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi dan langsung berupaya melakukan pemadaman untuk mencegah api menyebar ke bangunan lain. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini diperkirakan menyebabkan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 unit kapal ikan yang tengah di dermaga kawasan Gabion, Balawan, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu akibat bahan bakar di kapal terkena percikan api saat proses pengelasan. Api membakar 7 unit kapal ikan yang tengah bersandar di dermaga Mitra 2 Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Api muncul dari kapal ikan yang tengah dilakukan perbaikan. Saat proses pengelasan, diduga percikan api menyambar ke bahan bakar kapal hingga menghanguskan 7 kapal ikan. Api berhasil dipadamkan setelah belasan mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Melur, Batam, Kepulauan Riau. Ya, akibat kecelakaan 1 tewas dan puluhan penumpang lain yang mengalami luka-luka. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Melur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.